Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Beatrice. Saya selaku moderator yang akan memandu acara pembekalan PKPA ini dari awal hingga akhir. Pada pembekalan PKPA hari ini, kita akan mendengarkan materi dari Ibu Rizania Karismasari SHMH yang berjudul Pendapat Hukum atau Legal Opinion dan Uji Kepatutan dari Segi Hukum Legal Due Diligence. Sebelum mendengarkan materi dari Ibu Rizania, kepada Ibu Rizania, apakah dapat mendengar suara saya? Selamat sore, Bu Rizania. Apakah dapat mendengar suara saya? Selamat sore, Bu Rizania. Oh, Oke, sore udah bisa. Oh iya, Bu, sebentar. Selamat sore, Bu. Apa kabar, Ibu? Sore, alhamdulillah baik, Mbak. Baik, Ibu. Sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan secara sekilas mengenai kurikulum vitae Ibu Rizania. Permisi ya, Bu. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah terlihat, Pak Moderator. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Rizania Karismasari merupakan seorang advokat. Beliau memiliki pengalaman profesional yang menjadi konsultan hukum dari tahun 2004 sampai sekarang dan menjadi seorang dosen dari tahun 2004 sampai 2019 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Lalu beliau juga menjadi managing partner dari tahun 2018 hingga sekarang, dan beliau memiliki keanggotaan profesi Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI dari tahun 2018 hingga sekarang. Baik. Mbak moderator masih unmute suaranya Mbaknya. Oh, dari tadi ya, Ibu, unmute-nya. Baik, saya ulangi lagi, Bu, pembacaan kurikulum vitae. Nggak usah, udah tadi dengar kok. Oh, udah dengar, ya. Baik, kalau begitu untuk Ibu Rizania, sekarang waktu pemaparan materi untuk Ibu Rizania Karismasari SHMH, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, mungkin agak sedikit revisi ya. Tadi Mbak yang bacain, aku advokat dari 2018. Aku dari 2008, Mbak. Jadi advokat karena saya lulus 2004, kemudian karena usia belum cukup nggak bisa langsung jadi advokat, kan ada minimal 25 ya. Terus saya baru bisa disumpah 4 tahun setelah saya lulus begitu. Jadi baru 2008 sampai sekarang saya menjadi advokat. Oke, materi saya hari ini berkaitan dengan, kalau tadi disebutkan pendapat hukum dan legal audit ya. Jadi secara keseluruhan di dunia audit, dua-duanya itu menjadi satu kesatuan yang disebut dengan legal due diligence. Jadi kalau kita ngomongnya legal due diligence, itu meliputi baik legal audit maupun legal opinion. Nggak apa-apa, itu dimatiin aja, saya share screen dari tempat saya, boleh ya? Baik, Ibu, boleh. Karena nanti saya sambil mengeluarkan contoh-contohnya. Udah muncul? Sudah muncul. Oke, kita mulai. Jadi secara keseluruhan namanya legal due diligence. Bahasa Indonesianya kita namakan uji tuntas. Jadi kita kalau ngomong legal due diligence atau uji tuntas itu meliputi legal audit dan legal opinion. Tapi kalau kita bahasnya legal audit saja, kita membahas prosesnya. Kalau kita bicara tentang legal opinion, kita bicara pendapat hukumnya. Begitu ya.
kita mulai dari legal due diligence. Secara keseluruhan, Laksanto Utomo itu memberikan pengertian bahwa legal due diligence adalah proses penelitian yang dilakukan para investor terhadap rincian potensi investasi, misalnya pemeriksaan pengoperasian dan manajemen, serta verifikasi data-data penting atau fakta-fakta penting. Kalau orang hukum ngomongnya fakta, faktanya adalah fakta hukum, gitu ya. Oke. Nah, sedangkan kebetulan tadi saya juga adalah anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Jadi setelah saya menjadi advokat, saya mengambil pendidikan lagi agar menjadi anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal. Nah, standar profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal itu mengatur secara khusus prosedur dan apa saja yang harus kita periksa berdasarkan jenis transaksinya. Nah, legal due diligence atau uji tuntas berdasarkan standar profesi HKHPM, jadi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal itu singkatannya adalah HKHPM, menyebutkan bahwa itu adalah kegiatan pemeriksaan secara saksama dari segi hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi. Oke, pemeriksaan secara dari segi hukum, karena di dalam melakukan audit dan opinion atau secara keseluruhan namanya adalah uji tuntas, di otoritas jasa keuangan itu tidak dapat dilakukan sendiri. Jadi kalau ada transaksi, mau ada transaksi misalnya IPO begitu. Nah, IPO tidak dapat dilakukan hanya oleh konsultan hukum saja, tetapi bersama-sama dengan profesi penunjang lainnya. Nah, profesi penunjang lainnya itu apa saja? Ada appraisal, ada akuntan publik, ada konsultan hukum, dan ada notaris yang kesemuanya harus terdaftar di otoritas jasa keuangan, punya license dari otoritas jasa keuangan. Makanya di pengertian uji tuntas, standar profesi HKHPM diberikan pengertian bahwa itu adalah pemeriksaan secara sesama dari segi hukum. Karena kalau misalnya itu dari sisi keuangan, dari sisi penilaian, itu bagian dari profesi yang lain. Walaupun sama-sama mendapatkan license dari OJK. Oke, suatu perusahaan jadi dilakukan oleh konsultan hukum terhadap suatu perusahaan atau objek transaksi sesuai dengan tujuan transaksinya. Transaksinya untuk apa? Penerbitan obligasi kah, IPO kah, penerbitan medium term notes atau apa? Untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau objek transaksi. Nah, tujuannya untuk apa sih? Kita harus tahu, jadi kalau misalnya ini ada transaksi nih, kita mau jadi investor, kita mau beli saham di bursa atau sebelum di bursa di pasar perdana begitu ya. Kita kan harus tahu nih, ini perusahaan yang akan kita beli sahamnya ini kalau kita jadi pemegang saham di situ, apakah kita akan perusahaan ini mempunyai proyeksi yang cukup bagus sehingga nantinya mendapatkan keuntungan yang akhirnya dapat dibagi menjadi dividen bagi seorang pemegang saham begitu. Memenuhi prinsip keterbukaan atau disclosure informasi. Jadi seorang konsultan hukum yang melakukan legal due diligence itu harus bisa mengungkap fakta-fakta, jangan ada yang ditutupi, gitu. Bahwa kalau memang itu misalnya perizinannya tidak lengkap, ya katakan ada perizinan yang masih harus dilengkapi. Terbuka, jangan sampai nanti itu justru menyesatkan dan menjadi kesalahan para investor untuk mengambil suatu keputusan terhadap suatu transaksi. Nah, legal due diligence ini menjadi landasan pengambilan keputusan, tadi saya sampaikan. Nah, apakah saya akan menanamkan modal? Apakah saya tidak jadi mengambil bagian saham di perusahaan tersebut? Ataukah saya tidak jadi mengambil obligasi? Nah, itu dilihat dari legal due diligence yang saudara-saudara akan lakukan nanti. Fungsi legal due diligence. Menghindari terjadinya permasalahan hukum. Jadi kalau tadi saya kasih contoh, ternyata ada perizinan yang belum terpenuhi, nah pastinya nanti akan bermasalah tuh. Dengan adanya itu di state atau disampaikan di dalam pemeriksaan, maka Anda jadi tahu. Atau menjadi akhirnya dilengkapi dulu sebelum terjadi transaksi. Dipenuhi dulu perizinannya, sehingga tidak ada lagi
lubang-lubang atau yang menjadi permasalahan di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, mengetahui permasalahan hukum secara dini. Nah, karena tahu secara dini tadi, maka bisa dilakukan pemenuhan terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya adalah penyelesaian secara dini dan menghindari pemborosan anggaran. Yang terakhir adalah bahan rujukan untuk tindakan selanjutnya. Bahan rujukan ini kalau misalnya kalian akan mengambil suatu keputusan atas suatu transaksi. Oke. Nah, yang tadi saya sampaikan, jadi kalau kita bicara legal due diligence dalam bahasa Indonesianya adalah uji tuntas, maka yang dilakukan ada dua, legal audit atau pemeriksaan hukum, yang kedua adalah legal opinion atau pendapat hukum. Kita mulai dari legal audit. Jadi definisi legal audit atau pemeriksaan hukum itu adalah pemeriksaan secara menyeluruh terhadap verifikasi keberadaan suatu objek hukum berikut aktivitas-aktivitasnya yang dilakukan dari sudut pandang hukum. Objeknya apa? Objeknya adalah perusahaan atau objeknya adalah transaksinya gitu. Transaksinya apa Bu? Misalkan Bu, kalau selain yang di pasar modal, bisa merger atau akuisisi, atau kalau tidak bisa likuidasi. Jadi banyak jenis transaksi yang dapat dilakukan legal audit. Dilakukannya bagaimana? Objektif, tidak boleh ada kepentingan harus menyampaikan sesuai dengan fakta. Jadi kalau misalnya ada hubungan keluarga, jadi perusahaan itu punya bapak saya, maka saya tidak boleh melakukan audit di situ ya. Karena saya dikhawatirkan nanti tidak objektif. Sistematis, bagaimana Anda membuat suatu pemeriksaan hukum itu orang yang baca, walaupun nggak ngerti hukum, tetapi bisa runtut dan paham. Nah, itu kalau kita di HKHPM, sistematis ini sudah ada standarnya, urut-urutannya yang harus kita masukkan di dalam pemeriksaan kita, di dalam legal audit kita. Apakah hanya boleh digunakan oleh orang-orang yang terdaftar di HKHPM? Itu adalah standar dari profesi. Tapi kalau ada teman-teman yang mau menggunakan karena itu dianggap sistematis, monggo silakan saja. Karena itu tujuannya HKHPM membuat itu untuk mempermudah dan ada standar, jangan sampai audit yang dilakukan oleh sesama anggota itu ada yang kurang. Begitu. Logis, berdasarkan sistem hukum yang berlaku. Maka kita melakukan audit adalah berdasarkan fakta hukum dan peraturan yang saat ini sedang berlaku di Indonesia. Manfaat legal audit. Nah, kalau kita melakukan legal audit, pasti yang kita pegang adalah fakta, kemudian kita lihat dengan aturan hukumnya. Di situ kita menilai adalah tingkat kepatuhan hukum. Oke. Nah, tingkat kepatuhan hukum ini bisa kita lihat dari perizinannya, dari kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pajak, gitu ya. Legalitas kepemilikan harta kekayaan, kewajiban dan legalitas kegiatan. Nah, informasi atau gambaran digunakan untuk pengambilan. Jadi, kalau sudah tahu apakah ini sudah patuh, apakah aset-aset itu sudah atas nama perusahaan, gitu kan, atau belum. Nah, itulah yang akan digunakan dalam mengambil keputusan pada perusahaan yang diaudit. Jadi kalau sarjana hukum sudah harus tahu bahwa yang dimaksud dengan kepemilikan aset tidak bergerak atau misalnya tanah, maka itu bentuknya adalah sertifikat hak ya. Bentuknya apa? Ada macam-macam jenis sertifikat, begitu kan? Nah, ini yang sering terjadi. Kenapa tadi saya di awal sudah menjelaskan kalau kita di bidang pasar modal audit, ada profesi-profesi lain yang kita akan bekerja sama dalam suatu tim, sehingga kalau kita audit akan ada beberapa yang harus kita diskusikan, dan kalau ada masalah harus kita cari pemasaran bersama-sama, agar emiten atau pihak yang akan melakukan transaksi tersebut laporannya bagus dan layak, tapi layak itu harus sesuai dengan fakta ya, untuk disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengambil bagian dalam transaksi tersebut. Contoh perbedaan yang paling mendasar kalau misalnya sama akuntan tuh terkait tanah tadi. Kalau kita ambil contoh tanah. Kalau tanah, selama tanah itu belum atas nama perusahaan, kalau objek kita adalah
perusahaan yang akan melakukan obligasi misalnya, maka aset-aset itu harus atas nama perusahaan. Nah, kalau ternyata aset itu masih atas nama pemegang saham, atau aset itu masih atas nama direktur, ya kita wajib mengatakan bahwa secara yuridis, secara hukum, aset itu bukan milik PT X, misalnya begitu. Nah, itu ada sedikit beda dan sempat beberapa kali terjadi ketika saya melakukan audit itu, ternyata aset itu masih atas nama pemegang saham. Pada waktu kita kan tahu ya kalau setoran modal itu bisa berupa uang atau bisa juga in-bank berupa aset. Bahwa kemudian aset itu dinilai oleh penilai appraisal menjadi dalam nilai uang, kemudian harus dinilai oleh appraisal, kemudian dinilai dalam uang untuk menjadi persentase kepemilikan saham suatu perusahaan. Nah, faktanya ternyata pada waktu itu aset tersebut masih atas nama pemegang saham, belum dibalik nama menjadi nama perusahaan. Nah, kalau kita orang hukum yang bicara, audit yang bicara, maka itu belum merupakan, karena dia belum dibalik nama dan belum atas nama perusahaan, maka itu bukanlah aset perusahaan. Nah, itu agak berbeda dengan akuntan, karena kalau akuntan, dari sisi akuntansi, selama aset itu dimasukkan di dalam catatan aset, digunakan, mereka mencatat itu sebagai aset perusahaan. Nah, seringnya itu terjadi masalah karena harga nilai pada waktu dia transaksi tanah tersebut, itu misalnya sudah 10 tahun ya, selisih 10 tahun itu kan nanti harga tanah akan berbeda. Nah, dari sisi hukum saya akan mencatat bahwa nggak bisa ini dinamakan aset perusahaan, bukan namanya, sedangkan di sana mencatat, tuh ini kan sudah dimiliki, dikuasai, dan sudah tercatat dalam aset gitu. Begitu. Nah, itu yang memang harus selesaikan. Solusinya apa kalau yang seperti itu? Tadi kan kita ngomong kalau itu dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau itu bukan atas nama aset perusahaan, ya saya akan bilang bahwa nggak bisa itu dijadikan bagian dari audit dengan menyatakan itu. Solusinya apa? Ya solusinya harus dibalik nama. Nah, ini yang kalian, para sarjana hukum, kalau sudah ngomong kayak begini, harus menguasai hukum perseroan atau hukum perusahaan, harus menguasai tentang jual beli, ya kan? Atau balik nama tanah, menguasai tentang peralihan hak atas tanah. Kapan terjadi peralihan hak atas tanah itu? Apakah pada saat jual beli tanah, atau pada saat diserahkan, tetapi ternyata belum dibalik nama, maka kapan transaksi itu terjadi? Nah, kalau yang seperti itu karena dia belum menjadi aset perusahaan, akan saya sarankan untuk melakukan transaksi atas tanah tersebut. Nah, masalahnya transaksi itu ada efeknya. Apa efeknya? Jadi pengalihan hak atas tanah itu kan dapat dilakukan dengan 1, jual beli, 2, hibah, 3, warisan, ya kan? Nah, jangan lupa untuk setiap, jadi balik nama itu boleh dilakukan atas dasar transaksi. Nah, dari transaksi itu ada konsekuensi hukum lain, ada konsekuensi pajak. Ya. Jadi nggak simple melakukan audit itu, kalian harus detail. Belajar dari sisi perseroannya, oke, bahwa ternyata bukan aset milik perusahaan. Prosesnya bagaimana? Oh, dia ternyata itu in-bank. Berarti kalau in-bank kan bukan jual beli, tetapi memasukkan modal yang dinilai dengan appraisal. Tapi kalau misalnya, oh ternyata tanah itu dibeli oleh perusahaan, berarti transaksinya jual beli. Apakah transaksinya sudah selesai? Ketika itu belum dibalik nama, itu ada resiko-resiko di situ yang harus kita sampaikan dalam pemeriksaan kita. Maka di situ akan saya katakan bahwa objek ini masih atas nama Bapak Andi misalnya. Karena aset ini bukan atas nama perseroan, maka tidak dapat dikatakan sebagai aset kekayaan benda tidak bergerak atas nama perseroan. Nah, kemudian nanti di opininya baru kita sarankan agar dapat dimasukkan sebagai aset dan menambah nilai aset perseroan, maka harus segera dilakukan balik nama menjadi aset perseroan. Itu contoh sederhana yang bisa saya contohkan gitu.
Nah, keterbukaan prinsipnya, prinsip legal due diligence adalah keterbukaan. Jangan ada dusta di antara kita yang memeriksa dengan klien. Tapi tetap harus ada ketelitian, kecermatan. Karena ya tetaplah jalannya orang yang lebih sering melakukan audit akan dapat melihat celah-celah di antara dokumen-dokumen itu, ya. Jadi kalau kalian pernah baca, dari teman-teman yang ikut KPA di sini ada yang masih fresh graduate semua atau ada yang sudah bekerja di perusahaan perseroan? Nah, Bu. Ada ya Pak ya? Ya. Berarti ada pengalaman untuk membaca akte-akte dari perseroan Pak? Ada. Oke, nah kalau membaca akte perseroan, maka yang harus dibaca secara teliti di awal-awal itu ada penjelasan tentang akte-akte sebelumnya. Jadi kalau misalnya nanti terima akte tuh ya dari klien, ada akte tahun 2008, ada akte tahun 2012. Nah, kemudian Anda baca tuh akte-akte di akte 2008 menyebutkan akte sebelumnya nomor berapa. Kalau klien belum mengasihkan, ya Anda minta lagi tambahan dokumen. Demikian juga di akte tahun 2012. Ternyata akte yang saya dikasih ke saya cuma akte 2008 sampai akte selanjutnya adalah akte 2012. Akte 2010 di sini ada nih tulisannya di akte 2012 bahwa ada akte tahun 2010. Maka itu diminta lagi. Gitu ya. Jadi Anda harus teliti jangan sampai ada yang terlewat dalam melakukan audit. Nah, kalau ada kekurangan sampaikan karena prinsipnya kita melakukan legal due diligence adalah keterbukaan. Oke. Prinsip yang kedua adalah materialitas. Apa sih materialitas ini? Ini berkaitan dengan nilai transaksi kita ya. Jadi kalau memang ini ternyata yang kita audit itu aset-aset tersebut secara atau perhitungan-perhitungan dari kepemilikan aset, nilai-nilai aset itu 20% nanti, yang ternyata aset yang saya sampaikan tadi itu yang belum atas nama si perusahaan itu ternyata senilai 20-25% itu dari aset perusahaan, maka itu termasuk yang material gitu. Sehingga nanti itu akan mempengaruhi dari nilai kekayaan dari perusahaan. Nilainya segitu kok minta mengeluarkan obligasi sebesar itu, ya itu kan akan mempengaruhi. Jaminannya apa kalau ternyata dia asetnya masih atas nama pribadi-pribadi di dalam perseroan, atau masih atas nama justru bukan pribadi di dalam perseroan, masih atas nama pembeli yang lama. Oke. Nah, untuk kita bisa bilang kalau ini ini harus diperbaiki, perizinan ini kurang, itu kita lihat dari mana? Ya parameter kita adalah peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Makanya pelajaran tentang asas-asas hukum yang zaman kuliah dulu, setidaknya asas-asas umumnya tetap harus dipahami dalam Anda melakukan analisa terhadap fakta-fakta hukum saat melakukan legal audit. Oke. Syarat pemeriksa atau konsultan hukum 1, ahli di bidangnya. Jadi memang legal audit dan legal opinion ini atau dalam keseluruhannya disebut uji tuntas, kalau tidak di bidang pasar modal, boleh dilakukan oleh sarjana hukum. Tapi kalau itu di bidang pasar modal, maka dia harus konsultan hukum yang terdaftar di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Gitu ya. Saat ini setahun yang lalu pada waktu laporan dari HKHPM itu, ini saya kasih contoh nih. Di Surabaya, DPC saya, DPC Pradi Surabaya itu anggotanya 2.000 lebih. Oke. Tapi konsultan hukum pasar modal
di Indonesia yang terdaftar setahun yang lalu, saya belum tahu yang sekarang ya, setahun yang lalu pada waktu laporan itu adalah 1.000. Bisa bayangkan ya, se-Indonesia 1.000 yang terdaftar di OJK. Kemudian yang aktif 700, yang 500 di Jakarta. Jadi bisa dibayangkan bahwa memang konsultan-konsultan ini pusatnya ada di Jakarta. Karena kenapa? Karena kegiatan bisnis itu banyak di Jakarta. Tapi jangan khawatir, di Surabaya pun tetap ada, walaupun memang kegiatannya tetap nanti karena memang harus ngelapornya ke OJK, semua data harus disampaikan di OJK, maka klien-klien itu banyak memilih yang di Jakarta karena lebih pada transportasi. Cuman kalau perusahaannya di Jawa Timur itu masih menggunakan untuk konsultan hukum yang di Jawa Timur karena kedekatan dengan lokasi. Kan kalau dia perusahaannya memiliki pabrik kan kita harus auditnya sampai kondisi, kalau kita dibutuhkan untuk sampai melihat langsung kondisi real aset-aset, ya kita tetap harus melihat kondisi tersebut. Tapi memang bila tidak diperlukan ya tidak. Makanya bergantung dari yang tadi, aspek materialitasnya tadi dan keterbukaannya tadi. Begitu. Oke. Nah, karena terdaftar di 3 organisasi, saya terdaftar di Pradi, terdaftar di OJK, 2 organisasi ya, di Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Pradi, OJK bukan organisasi profesi ya. Maka saya harus melakukan pembayaran keanggotaan di 3 tempat tersebut, begitu. Makanya banyak orang yang belum, kalau pragmatis, memang tidak, itu mereka akan nggak usah lah, saya nggak usah, jadi saya audit yang di luar pasar modal. Tapi pada prinsipnya, prinsip-prinsip tadi tetap harus diterapkan. Oke, ahli di bidangnya. Independen, objektif, tidak boleh memihak, salah katakan salah, benar katakan benar, solusinya bagaimana, dan Anda harus profesional. Kalau itu auditnya bukan di pasar modal, Anda cukup tanya sama klien aja, Anda butuh jangka waktu berapa lama. Tapi kalau kaitannya dengan transaksi di pasar modal, maka waktunya sudah ditentukan di dalam peraturan yang dibuat oleh OJK. Jadi kapan Anda harus submit, kapan dinyatakan itu efektif, itu ada aturannya. Begitu. Nah, kita masuk ke ruang lingkup pemeriksaan. Apa aja sih yang harus diperiksa? Banyak nggak? Kenapa kok ada yang audit itu sedikit, tipis, cukup 60 halaman. Ada yang sampai ratusan gitu. Nah, itu bergantung dari kondisi perusahaannya. Kondisinya itu dia didirikan mulai berapa lama, aset-asetnya banyak atau enggak, perjanjian-perjanjiannya banyak atau tidak, begitu. Oke, yang pertama adalah aspek organisasi dan manajemen usaha. Maka Anda harus melihat mulai dari akta pendirian, perubahan, dan manajemen di dalam perusahaan tersebut. Yang kedua, sumber daya. Yang ketiga, transaksi-transaksinya. Yang keempat adalah permasalahan yang dihadapi. Oke, dari situ kita lihat dari mana nih? Kita mulai dari anggaran dasar dan perubahannya. Oke, kita sambil diskusi ya, biar saya nggak terus yang ngomong nih. Dari peserta yang di sini sudah tahu nggak? Sudah pernah lihat nggak anggaran dasar suatu perseroan? Waktu zaman kuliah deh, pernah membahas nggak? Pernah diskusi nggak di perkuliahan tentang anggaran dasar perseroan? Halo? Nggak ada yang punya pengalaman nih untuk Permisi Bu, itu Bapak Supriyanto mempunyai pengalaman. Oke, silakan Pak. Itu masih unmute ya? Masih merah speakernya. Halo, selamat sore Bu. Sore, gimana Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, kebetulan kan saya juga di audit di kantor, juga di bagian audit Bu. Kebetulan saya di auditnya perbankan Bu. Jadi saya meriksa khusus untuk yang dokumen hukum jadi kan antara debitur sama debitur sama kreditur kita. Jadi kan macam debitur kita kan ada perorangan, juga ada CV juga ya. Jadi ya CV, PT juga kan, karena yang bisa diterima kan cuma itu aja di kantor saya.
Oke. Iya, jadi kalau meriksa anggaran dasar ya mulai awal PT itu dibentuk sampai perubahan terakhir, Bu. Kalau kita biasa sih, kita lihat satu kan pasti di dalam perjalanan itu pasti ada nambah modal atau ganti direksi atau banyak hal lah yang untuk perubahan CV perubahan dari anggaran dasar PT tersebut. Itu sih Bu. Sementara kalau nggak apa-apa nanti sharing gimana kita sharing lah kayak gitu. Makasih Bu. Iya. Yeah. Saya coba share contohnya ya kalau gitu. Saya untuk teman-teman yang belum pernah lihat, saya coba share contoh. Oke. Apa yang saya share di sini rahasia di antara kita semua ya, jangan keluar. Karena ini saya sudah izin, tapi saya tetap harus menjaga kerahasiaan. Karena ini sama-sama untuk belajar kita ya. Oke, kita mulai dari contoh akta pendirian. Nah, untuk pertama kali PT berdiri, maka yang dijadikan anggaran dasar itu adalah anggaran dasar pertama adalah akta pendirian. Kalau Anda melakukan Bapak, Mbak, Mas melakukan audit, harus diminta anggaran dasar terakhir. Jadi aturan main dari suatu perseroan itu ada pada anggaran dasar terakhir. Nah, kalau kita lihat di contohnya ini, dia didirikan, ini adalah akta pendirian, dia didirikan 8 Mei 2018, menghadap, oke. Nah, di dalam anggaran dasar itu mengatur tentang nama dan tempat kedudukan. Ya. Namanya adalah PT ini, kedudukannya di Sidoarjo. Jangka waktu. Nah, jangka waktu ini bisa didirikan tidak terbatas, bisa juga ditentukan. Hanya didirikan untuk jangka waktu 100 tahun, misalnya begitu. Nah, ini yang penting nih. Maksud dan tujuan kegiatan perseroan. Kenapa saya katakan penting? Karena dari sinilah nanti perizinan suatu perseroan itu bisa diterbitkan. Ya. Tujuannya perseroan ini bidang apa? Kalau yang contoh yang saya kasih contoh ini, kebetulan bidangnya adalah konsultan, konstruksi, perdagangan, dan perdagangan jasa dan pembangunan. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Ini yang bisa dilakukan. Di luar ini dia tidak bisa melakukan. Oke. Modal dasarnya berapa? Oke, ada yang tahu nggak bedanya modal dasar dengan modal ditempatkan dan disetor? Di sini ada modal dasar 600, modal ditempatkan dan disetor 40%. Apa bedanya nih? Kayak teman-teman yang di sini. Permisi Bu, ini contohnya belum muncul Bu. Masih baru buka folder saja. Ya, saya ngomong sendiri dong dari tadi. Oke, saya ulangin kalau gitu. Ya ampun. Oke, ini ya akta pendirian tadi saya udah jelasin, ada judul akta pendirian tanggalnya 8 Mei. Muncul ya udah ya. Kemudian nama dan tempat kedudukan, namanya ini di Sidoarjo, jangka waktu tadi bisa tidak terbatas, bisa ditentukan tahunnya. Kemudian, nah ini yang saya bilang penting, maksud dan tujuannya, dia kebetulan di bidang konsultan, konstruksi perdagangan. Nah ini nanti akan berkaitan dengan perizinan yang diterbitkan. Nanti NIB-nya di bidang apa? Karena nanti perizinan-perizinan itu harus sejalan dengan maksud dan tujuan yang ada di anggaran dasar, gitu ya. Jadi kalau mau lihat, kalau tadi kita ngomong kan legalitas, nah legalitasnya dari pendiriannya termasuk juga perizinannya. Jangan sampai di sini konsultan, perizinannya bukan yang konsultan, maka ada kesalahan, itu harus diperbaiki. Kalau memang ada kesalahan, ya saran kita nanti jawab ini adalah diperbaharui. Kalau habis masa berlakunya diperbaharui, kalau salah ya diperbaiki sesuai dengan anggaran dasar. Oke. Kemudian tentang saham, ketentuan tentang saham bagaimana? Kemudian RUPS. RUPS ada dua, yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. Kalau Anda melakukan audit, minta
RUPS tahunannya seperti apa kalau itu berkaitan dengan laporan keuangan. Jadi kalau RUPS tahunan itu kaitannya dengan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan operasional kegiatan perusahaan. Tapi kalau ingin melihat siapa sih, oh ternyata direkturnya sudah berganti nih. Direkturnya sudah berganti, maka Anda lihat di akta pengangkatan direktur. Nah, direkturnya diangkat berdasarkan apa? Kalau tidak ada di dalam RUPS tahunan, biasanya diangkat berdasarkan RUPS luar biasa. Gitu ya. Jadi kalau mau datang, kalau tadi misalnya perbankan audit mengajukan kredit misalnya, orang ngajukan kredit datang gitu. Pak, saya direktur nih perusahaan ini, saya mau pinjam uang 1 triliun. Itu Anda tanya dong. Apa dasar Anda mengatakan bahwa Anda adalah seorang direktur? Dia tunjukkan satu akta doang. Ini Pak anggaran dasarnya. Pengangkatan direktur tidak pada anggaran dasar. Ya. Anda minta RUPS tahunan atau RUPS luar biasa atau akta yang menyatakan, jadi pengangkatannya itu harus di dalam RUPS, bisa RUPS tahunan, bisa RUPS luar biasa, yang pengangkatannya dalam bentuk akta. Jadi setelah RUPS itu harus diaktakan. Oke ya. Nah, disitulah Anda bisa melihat apakah memang orang itu adalah sebagai direktur atau bukan. Oh ya, dia diangkat tahun 2010, sekarang 2023. Masih sebagai direktur nggak dia? Lihatnya di mana? Lihatnya di anggaran dasar. Anda lihat di dalam anggaran dasar itu, direktur itu masa berlakunya, masa jabatannya berapa lama. Nah, kebetulan kelihatan nggak nih kalau aku giniin? Oke, di sini adalah 5 tahun. Jadi kalau dia bilang sekarang 2023 adalah direktur, kemudian dia nunjukkan pengangkatan aktanya tahun 2010, Anda minta anggaran dasarnya, harusnya dia sudah berhenti atau tidak lagi menjadi direktur pada tahun 2015. Sehingga Anda harus lihat, lupa ini udah nggak berlaku. Nah, itulah yang namanya diperlukan ketelitian dalam melakukan audit. Ya. Jadi anggaran dasar itu bukan cuma buat pegang-pegangan, tapi anggaran dasar itu adalah aturan main dari suatu perseroan, sehingga ketika Anda melakukan audit, senjata awal yang harus dipakai adalah anggaran dasar, dan kemudian adalah peraturan perundang-undangan. Kalau tidak ditemukan dan mentok, maka Anda menggunakan asas hukum. Oke. Oke, tugas kewenangannya. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan dengan segala kejadian mengikat perseroan dengan pihak lain, pengurusan, namun dengan pemilikan dan pembatasan bahwa maka kalau di sini perseroan yang ini yang saya kasih tunjuk ini tugas dan wewenangnya dibatasi. Kalau dia pinjam atau meminjamkan uang, mendirikan suatu usaha, itu harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Ya. Di sini tidak ditentukan besarannya. Artinya kalau dia pinjam Rp1 pun itu harus dengan persetujuan komisaris. Tapi ada anggaran dasar, karena perseroan itu kan anggaran dasar beda-beda bergantung dengan kebijakan dari pemegang saham yang dituangkan dalam keputusan umum pemegang saham. Kalau ditentukan misalnya pinjam, di sini dibilang meminjam uang sebesar atau lebih dari 500 juta, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris, maka artinya di bawah itu dia tidak perlu memerlukan persetujuan komisaris. Tapi kalau di situ nggak ada nilainya, minjam atau menjamkan uang, ya mau Rp1 pun kalau dia tanpa persetujuan komisaris, maka dia melanggar anggaran dasar. Nah, kalau sudah melanggar anggaran dasar, artinya direksi sudah melanggar ketentuan di dalam Undang-Undang PT. Coba dicek di pasal 92 dan 97 adanya bahwa dia harus melakukan sesuai dengan maksud dan tujuan dengan kehati-hatian. Gitu ya. Oke, saya stop share, saya lanjut lagi ke materi. Oh, tadi kita sampai di pertanyaan
Tadi sampai di pertanyaan apa bedanya modal disetor dan modal dasar dengan modal disetor dan modal ditempatkan. Belum selesai ya tadi. Gimana? Teman-teman ada yang bisa bantu menjelaskan nggak? Oke, ini. Modal dasar adalah 600 juta. Modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 40% dengan nilai 240 juta. Kecil nih perusahaannya nih. Oke, apa bedanya? Ketika Anda akan melakukan audit, kemudian auditnya dia mau menerbitkan obligasi atau mau berhutang, nggak dilihat oleh perbankan misalnya apakah dia layak untuk diberikan hutang dengan modal ini, dengan modal dasarnya 600 loh, modal ditempatkan 240, dia ngajukan utangnya 500 juta, bisa nggak? Nah sekarang apa bedanya modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor? Mau nggak teman-teman, yuk kita diskusi yuk, biar kita gantian ngomongnya. Halo para calon advokat. Nggak bakal saya apa-apain kok, kita cuma diskusi aja. Yuk. Yang sudah pernah nih, siapa nih? Rias Frihandini. Sudah pernah lihat akta. Oke, Mbak. Ada nggak nih? Halo, sore Bu. Coba bantu Bu. Oke. Iya, kalau modal dasar itu modal yang secara akta yang dituangkan di dalam akta. Kalau modal store itu jadi uang yang harus disetorkan untuk jadi kasnya modal dari suatu PT tersebut. Makasih. Ya, jadi modal disetor adalah modal yang memang telah disetor ke dalam rekening perusahaan. Nah, selisih antara modal disetor dengan modal dasar itu dinamakan saham dalam portopel. Saham dalam portopel itu akan dikeluarkan ketika perusahaan membutuhkan dana. Nah, kalau di pasar modal ada namanya HMETD, hak memesan efek terlebih dahulu. Jadi terhadap efek atau saham yang akan dikeluarkan tersebut, para pemegang saham pemilik awal itu dapat memiliki hak untuk ditawarkan terlebih dahulu. Jadi, bentuk-bentuk pengalihan atau perubahan pemegang saham itu bisa dilakukan dengan satu, jual beli saham antara pemegang saham dengan investor baru atau calon pemegang saham baru. Dua, dengan cara membeli saham dalam portepel. Oke. Tiga, kalau memang itu modal dasarnya sudah full penuh, maka dilakukan adalah peningkatan modal dasar. Gitu ya. Dari tiga, kenapa saya merasa perlu menerangkan tiga jenis ini? Karena konsekuensinya nanti dalam audit juga akan berbeda. Kalau dia hanya jual beli saham, nanti konsekuensinya kepada kementerian itu cukup pemberitahuan. Oke. Tapi kalau dia adalah peningkatan modal dasar, maka konsepnya bukan lagi hanya pemberitahuan, tapi persetujuan Kementerian Hukum dan HAM. Apa bedanya? Ya, kalau cuma pemberitahuan, maka sejak dilakukan transaksi itu perubahan pemegang saham sudah telah terjadi suatu perbuatan hukum karena hanya pemberitahuan saja. Tetapi kalau itu konsepnya adalah persetujuan, maka selama belum terbit persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka transaksi itu belum dapat dinyatakan selesai, belum terjadi perubahan pemegang saham. Ya. Jadi kalau kita ngomongnya perseroan, kita ngomongnya saham, kita ngomongnya pengesahan. Jadi di Kumham itu ada 3. Kalau tadi saya baru menjelaskan 2, pelaporan. Nanti yang muncul adalah surat pemberitahuan penerimaan perubahan data perseroan. Yang kedua, persetujuan. Bisa Anda lihat di pasal 21 Undang-Undang PT, apa-apa saja bentuknya yang harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM.
Yang ketiga adalah pengesahan. Kalau pengesahan cukup 1 kali, yaitu pada saat perseroan setelah akta pendirian disampaikan pengesahannya kepada kementerian, kemudian terbit pengesahannya, maka ia disebut sebagai badan hukum. Selama belum mendapatkan pengesahan, maka PT tersebut bukan badan hukum. Gitu ya. Konsekuensinya apa kalau sebelum dia, ini saya sudah sama, Mbak moderator namanya tadi siapa Mbak? Beatrice, Ibu. Oke, kalau saya sama Beatrice nih bikin PT nih, kita berdua nih. Saya punya 100 miliar, Beatrice 250 miliar gitu, kita bikin PT. Terus kita masih menunggu pengesahan. Tapi ternyata Beatrice direkturnya gitu, kemudian dia sudah melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk pengiriman bahan baku misalnya. Nah, ternyata si PT X gitu, kita anggap PT X saja, tidak melaksanakan kewajiban pengiriman bahan baku kepada PT kita nih. Padahal kita sudah melakukan separuh pembayaran, gitu kan? Pertanyaan saya, selama dia belum menjadi badan hukum, itu menjadi tanggung jawab saya atau tanggung jawab Beatrice ketika terjadi kerugian dari PT tersebut? Izin menjawab Bu ya. Ya. Ya Bu, jadi kalau selama PT tersebut belum efektif jadi badan hukum, jadi tanggung jawab ke para pemegang sahamnya Bu. Jadi ibarat sesuai dengan porsi sahamnya yang dia punya, kayak gitu. Makasih. Oke. Kalau misalnya dia sudah menjadi badan hukum, Pak? Kalau jadi badan hukum ya sebatas kan pasti kan asetnya kan terpisah antara pribadi sama asetnya PT. Jadi ya sebatas saham dia aja. Jadi kerugiannya PT Bu. Makasih. Mungkin kalau ya. Oke. Jadi selama belum mendapatkan pengesahan, maka itu masih menjadi tanggung jawab renteng dari para pemegang saham. Kalau itu tindakan itu dilakukan seorang direksi, maka menjadi tanggung jawab direksi tersebut. Seandainya itu tidak mendapatkan persetujuan dari pemegang saham sebelum PT itu berbadan hukum. Oke. Nah, yang dikatakan Pak Supriyanto tadi benar, tapi dengan catatan Pak Supriyanto. Dengan catatannya adalah pada saat dia mendapatkan pengesahan, maka harus dilakukan RUPS yang pertama kali. Dan di RUPS yang pertama kali harus ada klausula atau keputusan rapat yang di dalam rapat tersebut menyatakan segala tindakan yang dilakukan oleh direksi sebelum mendapatkan pengesahan adalah dianggap sebagai perbuatan perseroan dan diakui oleh perseroan. Nah, itu untuk melindungi direksi dan yang lain dalam melakukan perbuatan. Karena kan sebenarnya yang berhak melakukan perbuatan itu adalah direksi. Nah, kalau nggak ada itu gimana? Ya, karena kita sudah belajar PKPA di sini, nanti kalau Anda jadi direksi, Anda minta ada klausula itu. Karena selama itu tidak diatur, akan tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Karena itu dilakukan sebelum perseroan mendapatkan pengesahan, sehingga seharusnya di dalam RUPS yang pertama kali bisa mengakomodir itu, sehingga apa yang dilakukan sebelumnya itu menjadi tindakan perseroan, sehingga kalaupun terjadi kerugian itu adalah kerugian yang ditanggung oleh perseroan. Oke. Itu ya, itu yang beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita balik lagi ke slide. Ini kenapa ada kayak gini ya? Oke, susunan pemegang saham. Kalau memang ada pertanyaan di tengah-tengah saya menjelaskan, silakan ya. Oke. Susunan pemegang saham. Yang nanti harus kita munculkan di dalam audit kita, siapa pemegang sahamnya, itu biasanya ada di halaman-halaman terakhir di anggaran
dasar atau akta pendirian. Kalau di sini jelaskan untuk pertama kalinya telah diambil bagian nyonya ini dengan nilai segini, bapak tuan ini dengan nilai segini, bahwa kemudian direkturnya adalah ini. Kok oh ternyata direkturnya 2 di perusahaan ini. Direkturnya 2, terus komisarisnya 1. Boleh nggak direkturnya 1? Boleh, minimal adalah 1 orang direktur dan 1 orang komisaris. Oke. Perizinan perjanjian dengan pihak ketiga perpajakan aset tenaga kerja dan sengketa. Oke. Nah, ini tadi kita masuk ke satu-satu. Jadi saya tadi sudah menunjukkan akta pendirian. Jadi yang akan kita periksa itu tidak hanya akta pendirian, karena kalau perusahaan-perusahaan itu pasti akan sudah melakukan beberapa kali RUPS, beberapa kali perubahan anggaran dasar, setidaknya beberapa kali LUPS. Kemudian kita harus minta hasil RUPS-nya, baik tahunan atau luar biasa, terutama yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar. Catatannya adalah, RUPS harus memenuhi persyaratan quorum dan pemberian suara. Jadi seorang pemegang saham itu punya hak, yaitu hak suara. Sorry, sebelum hak suara adalah hak untuk hadir, hak kehadiran, quorum, untuk memenuhi quorum, hak suara di dalam RUPS, dan yang ketiga adalah hak dividen. Nah, ini saya mau ngasih contoh pengesahan. Jadi untuk pertama kali ini adalah contohnya pengesahan untuk teman-teman yang belum pernah tahu contoh pengesahan. Ini adalah pengesahan pendirian. Ini hanya 1 kali pada saat PT itu berdiri. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Bisa dibaca? Tidak bisa, terlalu kecil, Ibu. Ya, kecil ya. Bentar, saya coba. Saya mencoba untuk membesarkan nih. Susah masih. Oke. Kalau tadi adalah akta pendirian, maka sekarang kita masuk ke contoh perubahan akta berikutnya. Di situ ada pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa. Anda pernah lihat nggak? Selain Pak Supriyanto yang lain, ada yang pernah atau ada yang sedang bekerja di perseroan nggak? Saya mau nanya nih, pernah lihat nggak? Di sini ada pernyataan keputusan RUPS, kemudian kalau Anda pernah lihat ada akte lain judulnya berita acara RUPS. Apa bedanya berita acara RUPS dan pernyataan keputusan RUPS? Karena nanti kalau kita lakukan audit, analisanya akan berbeda. Kalau terjadi suatu kasus, analisanya juga akan berbeda. Kita untuk kalau itu berita acara dan pernyataan keputusan rapat akan mempengaruhi jumlah pihak di dalam kita mengajukan gugatan. Kalau itu sengketa ya, mempengaruhi di situ. Kalau kita ngomongnya audit, nanti kita akan siapa yang bertanggung jawab terhadap akta tersebut apabila terjadi kesalahan. Yuk, ada yang tahu nggak bedanya? Pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham dengan berita acara. Oke, Pak Robi Junaidi, monggo silakan Pak. Kalau PKR itu diwakili oleh salah satu
itu didahului dengan RUPS di bawah tangan. Kalau RUPS itu pemegang saham, direksi, dan komisaris itu hadir. Tapi kalau PKR hanya diwakili oleh salah satu. Begitu, Ibu. Oke, saya tambahkan ya Pak. Jadi kalau jadi di dalam RUPS, jadi kalau perseroan mengadakan RUPS yang dilihat pertama kali adalah quorumnya, ya kan? Di dalam anggaran dasar ditentukan quorumnya berapa, 3/4 misalnya. Kalau 3/4 berarti kan 3/4 datang, RUPS bisa dilaksanakan. Kalau ternyata kurang dari 3/4 maka dilakukan pemanggilan RUPS berikutnya, gitu ya. Nah, misalnya nih, ternyata 3/4 terpenuhi, RUPS bisa dilaksanakan, berarti quorum kehadiran terpenuhi. Kemudian selanjutnya yang harus dilihat adalah bagaimana forum pengambilan keputusan, ya. Ternyata di anggaran dasar diatur 3/4 juga misalnya. Berarti kan yang dianggap suatu keputusan itu sah dan bisa diambil keputusan kalau 3/4 itu setuju dari 3/4 yang hadir. Gitu ya. Kalau itu adalah berita acara, maka notaris hadir langsung di dalam RUPS. Sehingga dia membuat berita acara. Dia menuliskan siapa saja yang hadir di dalam RUPS tersebut. Tapi kalau itu tulisannya pernyataan keputusan rapat, artinya berita acara RUPS-nya dibuat di bawah tangan. Kemudian dari berita acara di bawah tangan tersebut, memerintahkan salah satu hasil RUPS itu memerintahkan kepada salah satu orang, entah siapa itu direksi utama, direktur utama atau direktur keuangan, untuk menghadap kepada notaris. Oke, sehingga notaris itu membuat berdasarkan berita acara di bawah tangan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau misalnya terjadi sengketa, maka kalau judulnya berita acara, maka notaris dapat menjadi salah satu pihak di dalam gugatan karena dia turut langsung dalam pelaksanaan RUPS. Tetapi kalau itu PKR, maka pihak-pihaknya hanyalah pihak-pihak yang hadir di dalam berita acara di bawah tangan. Sedangkan yang menyerahkan hasil berita acara untuk dinotarialkan cukup memberikan kuasa kepada salah satu orang. Itu bedanya antara berita acara RUPS dan pernyataan keputusan RUPS. Itu ya. Jadi jangan kalau audit aktenya banyak, copy paste. Harus dicek judul aktenya benar nggak tuh itu judulnya. Karena salah satu alasan seseorang, kalau saya ya pilihan ya, kalau Mbak, Mas, Bapak, Ibu itu passionnya lebih pada litigasi, maka kita akan bertemu di pengadilan, melakukan banyak perdebatan, teknik melakukan bertanya, teknik intinya lebih pada kemampuan verbal, speaking ya, ketajaman analisa dan speaking. Nah, kalau di audit itu ketajaman analisa juga, ketelitian juga, dan butuh apa? Karena yang dihadapin adalah dokumen. Jadi kadang-kadang ada titik jenuh kalau Anda tidak terbiasa ya dokumen lagi. Ini juga akta yang sama, tapi harus diperhatikan karena tetap harus teliti. Audit tidak akan bisa dilaksanakan maksimal. Anda tidak bisa melihat lubang-lubang di dalam suatu fakta kalau Anda tidak membaca dengan teliti akta tersebut. Seperti yang saya sampaikan tadi, jangan asal copy paste. Kalau cuma copy paste, padahal di situ ada berita acara, ada pernyataan, itu ada beda. Nah, tanggung jawabnya kalau di pasar modal itu tanggung jawab kita 5 tahun. Jadi selama 5 tahun setelah kita signing, ada kesalahan, kita masih dapat diminta pertanggungjawaban. Oke, kita lanjut. Oke, apa sih ini di sini? Yang dirubah apa? Nah, memberikan persetujuan perubahan maksud dan tujuan untuk disesuaikan KBLI. Ini yang tadi saya sampaikan. Ketika KBLI itu diatur, ternyata ada aturan baru, maka Anda harus menyesuaikan dengan
peraturan yang baru yaitu KBLI. Kebetulan dia di tahun 2017 melakukan penyesuaian, kemudian persetujuan dan pengesahan jual beli saham, persetujuan perubahan susunan anggota, peningkatan modal setor dan modal ditempatkan. Jadi agendanya RUPS itu harus dimasukkan di awal, baru kemudian disampaikan pengambilan keputusan apa dari keputusan RUPS tersebut. Oke, saya udah bicara 1,5 jam, monggo kalau ada yang mau bertanya untuk sesi yang awal ini. Permisi Bu, ada pertanyaan di chat dari Ayu Resita Santoso, SH. Mohon izin bertanya Ibu, siapa yang bisa meminta permohonan untuk melakukan uji tuntas? Apakah bisa dimohonkan oleh pihak ketiga atau setiap orang yang memiliki kepentingan perusahaan atau lembaga atau bagaimana? Lalu, apakah ada syarat untuk sebuah perusahaan untuk dapat dilakukan atau dimohonkan uji tuntas? Atau tiap perusahaan, baik PT terbuka atau PT tertutup atau PT perorangan? Siapa yang bisa meminta permohonan untuk melakukan uji tuntas? Semuanya bisa, bergantung siapa pihak di dalam transaksi tersebut. Jadi, kalau kita ada transaksi, apakah orang yang memiliki kepentingan? Ya pastinya orang yang mempunyai kepentingan, karena kan ada biaya juga ya di situ. Kalau dia nggak punya kepentingan, pasti dia tidak akan melakukan uji tuntas. Nah, kepentingannya apa? Ya untuk melihat kesehatan dari suatu perusahaan tersebut. Perusahaan ini sehat apa enggak sih? Ya, kalau perusahaan kalau dari sisi hukum melihatnya dari pendirian, kemudian perizinan, perjanjian, aset, utang, perjanjian hutang maksud saya, perjanjian hutang, kemudian kewajiban-kewajiban pajaknya, terus status-status tenaga kerja, itu harus kita audit semua. Jadi, apakah harusnya orang punya? Biasanya orang yang punya kepentingan untuk membeli perusahaan. Saya mau beli PT-nya Beatrice nih, sudah terpenuhi enggak? Gitu. Nah, kemudian yang menyampaikan, yang kalau saya mau beli PT-nya Beatrice, yang minta diaudit Beatrice-nya atau saya? Jadi Beatrice punya PTX, apa PTX punya Beatrice, ataukah saya PT saya sendiri? Gitu. Nah, kalau itu bergantung. Kalau ternyata Beatrice perusahaan di mana Beatrice sebagai pemegang saham, dan ternyata dia membutuhkan dana, dan dia membutuhkan ada pemegang saham baru, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pemegang saham baru itu bisa masuk melalui mengambil saham dalam portefel, atau dengan peningkatan modal, maka PTX bisa meminta kepada kepada konsultan untuk diaudit. Dirinya lah yang diaudit. Nanti yang bayar ke konsultan ya PT yang tadi itu gitu. Tapi kalau ternyata yang tertarik adalah yang punya kepentingan adalah saya ngeliat PT punya di mana PT sebagai pengasam si PTX tadi itu oke, kemudian Beatrice cerita bahwa ini PT saya sebagai pengasam saham dan kita akan melakukan peningkatan modal dasar gitu. Saya mau nggak join melakukan akuisisi sebagai pemegang saham mayoritas dan saya punya kepentingan untuk itu, maka saya juga bisa mengajukan kepada konsultan supaya PT-nya Beatrice diperiksa, tapi biaya dari saya, gitu. Jadi itu bergantung dari kepentingan memang. Begitu. Terus, apalagi tadi pertanyaannya? Apakah ada syarat untuk sebuah dapat dilakukan uji tuntas atau tiap perusahaan tertutup atau bisa? Semuanya bisa melakukan uji tuntas. Tidak ada batasan, tetapi memang biasanya dasarnya adalah pada kepentingan dari suatu transaksi. Karena tadi tujuan kita melakukan uji tuntas adalah untuk keterbukaan. Nggak bisa kita percaya Beatrice sebagai direktur bilang perusahaan saya bagus, omsetnya oke, nggak ada utang. Tapi ketika kita periksa ternyata banyak perjanjian hutang yang sudah jatuh tempo. Makanya dia mencari siapa nih yang mau akuisisi, siapa nih yang mau naruh uang lagi ke saya. Karena ada utang-utang yang akan jatuh tempo. Nah itu baru bisa dilihat, baru bisa diketahui kalau ada uji tuntas. Jadi terbuka, tertutup, itu bisa. Cuman kalau PT terbuka itu tidak sesimpel PT tertutup gitu. Karena kalau transaksinya materialitas dan dia sahamnya udah dimiliki oleh masyarakat, maka ada syarat-syarat tertentu dalam melakukan
uji tuntas. Dia harus menjelaskan dulu transaksinya apa, karena uji tuntas itu juga ada biayanya, maka dia harus menjelaskan tujuan dari dari uji tuntas tersebut begitu. Jadi kalau tanya siapa yang bisa, terbuka tertutup bisa, tapi untuk PT terbuka ada syarat-syarat tertentu berkaitan dengan materialitas. Ada lagi? Ini kalau diem ini saya suka bingung. Ini paham atau malah justru nggak ngerti? Yuk tanya yuk. Kalau masih ada yang belum dipaham, monggo silakan ditanyakan. Atau mau saya lanjutkan dulu materinya. Kalau tadi saya kasih contoh pengesahan, ini saya kasih contoh persetujuan perubahan anggaran dasar. Ya, menyetujui perubahan anggaran dasar, PT apa, kedudukan di mana, berdasarkan akta apa. Ini saya mau ngasih contoh, tapi sekali lagi saya sampaikan apa yang saya sampaikan di sini terbatas untuk peserta di sini, tidak untuk dibawa keluar. Oke, saya mau menjelaskan tentang, ini sama ya, pernyataan keputusan pemegang saham. Kalau di contoh sebelumnya saya sudah sudah menjelaskan tentang ada anggaran dasar yang disampaikan, kemudian ada persetujuan. Di dalam akta ini dia menyetujui jual beli saham, kemudian menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat para direksi dan komisaris. Oke. Coba dicermatin, nanti kita sambil diskusi. Tadi kalau di contoh saya yang pertama, di PT yang pertama kita diskusinya bahwa dia jelas, dia ngomong masa jabatan direktur itu adalah 5 tahun. Nah, ini sekarang Anda baca di sini, di keputusan RUPS ini adalah menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat para direksi, bla 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 bla. Kemudian mengangkat para direksi dan dewan komisaris untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan penutupan RUPS tahun 2017. Maka pertanyaan saya, kapan masa jabatan direktur tersebut berakhir? Kita diskusi ya, karena nanti kalau Anda melakukan audit, Anda nemu akte kayak gini, jadi kan saya sudah sampaikan tuh, kalau ada direktur datang, aku jadi direktur. Saya direktur nih. Oke, direktur. Maka yang Anda minta adalah pengangkatannya. Kemudian yang Anda minta adalah anggaran dasarnya untuk melihat berapa lama dia di dalam anggaran dasar itu diatur berapa lama dia menjabat sebagai direktur. Nah, ternyata di contoh yang kedua ini ada contoh jangka waktu terhitung sejak tanggal keputusan ini sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahun 2017. Oke. Kapan? Kapan penutupan RUPS tahun 2017?
Ini bisa bantu kita diskusinya gimana nih? Boleh nggak dia mengatur dengan yang tadi tuh? Kalau contoh pertama, tegas 5 tahun. Kalau dia 2013, 5 tahun berakhirnya 2018 kan? Nah, tapi kalau diaturnya tadi ternyata keputusan rapat itu apa namanya? Diatur bahwa pada penutupan RUPS tahun 2017, maka pertanyaan saya kapan berakhirnya jangka waktu dari direksi di dalam PT tersebut? Bu, coba jawab Bu ya. Oke. Jadi RUPS 2017 itu kan akan dilakukan di 2018. Jadi biasanya sih 180 hari setelah masa tutup buku tahun 2017. Jadi mungkin ini saya coba, kalau salah nanti saya dikoreksi nggak apa-apa Bu ya. Jadi dia selesainya itu sekitar bulan Juni 2018 Bu. Kalau pakai ilustrasi. Jadi 180 hari dari terakhir tahun tutup buku tahun 2017. Makasih Bu. Iya, benar Pak. Jadi dia kalau walaupun tidak mengatur tanggal, asumsinya adalah berakhirnya, jadi pengaturan RUPS dilaksanakan paling lambat adalah 6 bulan atau 180 hari. Maka kalau itu dilakukan dan dia taat pada itu adalah pada saat akhir bulan Juni. Saya lupa, Juni itu 30 atau 31. Maka berakhirnya masa direksi itu adalah akhir Juni 2018. Oke. Coba kita lihat di akte ini juga. Kita sama-sama belajar ya, walaupun akte ini dibuat oleh notaris senior. Dia mengatur, sorry. Oke, kelihatan ya? Terlihat, Ibu. Anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun. Padahal tadi, jadi akte ini dibuat November 2013. Akta ini dibuat November 2013. Di keputusan rapat, dia bilang tadi, tutup buku tahun 2017. Artinya dia akan berakhir di Juni 2018. Sedangkan di anggaran dasar, jadi satu akte, aktenya itu akte pernyataan keputusan rapat, di bagian atas ada ngomong tentang pengangkatan dan pemberhentian, kemudian pemberhentian dulu baru pengangkatan kembali. Sedangkan ada pasal 11 tentang direksi mengatur anggota direksi diangkat untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak. Kalau kita ngikut pasal 11 November 2013, maka berdasarkan pasal ini dia akan berakhir pada November 2018. Pertanyaan saya, ketika Anda melakukan audit nih, ini real, ada aktenya nih. Anda lakukan audit tuh. Satu sisi ngomong berakhir pada penutupan buku tahun 2017 artinya 30, ya Juni itu 30 ya. 30 Juni 2018. Kemudian ini November, berarti artinya November 2018. Mana yang berlaku? Yuk,
Bagaimana Anda melakukan audit dan opini apa yang akan Anda sampaikan ketika faktanya di dalam satu akta ada dua aturan yang berbeda. Para calon auditor-auditor handal dari BKPK UWKS, bagaimana? Yuk kita diskusi nih. Ketika Anda seperti ini, apa yang akan Anda gunakan pertama kali dalam melakukan analisa, dalam memberikan opinian? Kalau kita audit kan faktanya udah muncul nih. Faktanya dalam satu akta diatur dua hal yang berbeda berkaitan dengan masa jabatan direksi. Kalau kayak gini yang mana nih yang berlaku? Mau kita diskusi, salah nggak apa-apa, namanya juga diskusi dan belajar. Coba jawab lagi Bu ya, boleh. Monggo Pak. Ya, ini kalau yang lihat dari dua akte ini, Satu kalau akte saya nih lihat, Pak. Satu akte Bu ya? Satu akte. Satu akte. Oh, jadi ya saya ikut yang pertama karena itu kan di pernyataan keputusan rapat Bu. Jadi yang awal itu. Jadi pakai yang pertama, jadi yang sesuai dengan bukan yang 5 tahun, yang sesuai dengan, karena itu kan ya penutupan RUPS 2017. Iya, kayak gitu Ibu. Oke. Yang lain ada nggak? Sama dengan Pak Supriyanto atau memilih yang Coba 5 tahun? izin menambahkan ya Bu. Boleh, silakan. Kalau menurut saya sih setuju dengan Pak Supriyadi tadi Pak ya Bu ya. Bahwa dasarnya adalah berdasarkan pasal 105 kembali ke Undang-Undang PT Bu. Bahwa Dewan Direksi bisa diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan RUPS. Oke. Terima kasih Bu. Yang lain nggak ada yang mau mendukung nih, nggak mau mendukung pasal 11 nih. Jadi berarti nanti di dalam auditnya, jadi bedanya opinian dan audit itu gini. Auditnya Anda harus menyatakan yang mana yang auditnya nanti akan menyatakan bahwa ada dua fakta aturan yang berbeda di dalam audit. Tulis dua-duanya bunyinya gimana. Kemudian nanti di opiniannya, maka yang harus disampaikan adalah yang mana yang berlaku. Dalam hal ini yang berlaku adalah yang penutupan 2017. Nanti di selanjutnya Anda sarankan bahwa merubah anggaran dasar, perubahan anggaran dasar agar disesuaikan, atau Anda menyarankan nanti kalau memang anggaran dasar, jadi yang satu dirubah anggaran dasarnya dulu ya. Jadi anggaran dasar itu tidak bisa digunakan karena pertentangan. Yang kedua, sarankan untuk diatur secara lebih tegas berkaitan dengan masa jabatan, karena asumsinya penutupan RUPS tahun 2017 pun itu juga menimbulkan ketidakpastian. Karena Juni 30 itu adalah batas maksimal. Kalau RUPS-nya dilaksanakan yang Maret, maka berakhirnya Maret 2018. Gitu. Nah, untuk itu harus dilakukan perubahan anggaran dasar yang lebih memberikan kepastian hukum bagi direksi. Kenapa? Karena kalau yang seperti itu dengan diatur hanya pada penutupan, itu kepastian hukum bagi direksi, tanggung jawabnya dia menjadi tidak jelas karena RUPS dapat dilakukan kapan saja. Padahal di dalam RUPS tahunan itu harus ada pertanggungjawaban baik berkaitan dengan pelaksanaan operasional dia melakukan pengelolaan perusahaan. Terus yang kedua adalah laporan keuangan. Gitu ya. Itu contoh case yang saya sampaikan berkaitan dengan pengangkatan dan masa jabatan direksi. Kita lanjut ke sini. Oke. Bahwa perusahaan telah memenuhi persyaratan pengesahan, tadi sudah contoh persyaratan, sudah contoh pengesahan, sudah contoh persetujuan, pendaftaran NIB. Oke. Tadi kan Pak Supriyanto bilang bahwa audit bisa dilakukan terhadap badan usaha. Ya, semua badan usaha bisa dilakukan audit. Saya akan kasih contoh dari
contoh yang bukan PT ya. Saya kasih contoh dari kantor saya. Bentuknya firma. Sebentar, saya buka dulu. Oke, ini contoh NIB dalam bentuk firma. Nomor induk berusaha, jadi saya kebetulan bekerja di kantor firma Zaidan Partners Law Firm. Oke, disebutkan alamatnya di Ahmad Yani 137 PMDN. Nah, ini yang namanya NIB. Ada kode KBLI-nya, ada nama KBLI-nya. Saya bisa menjalankan usaha konsultan hukum di bidang pasar modal karena kantor saya selain, jadi kalau advokat itu lisensinya adalah lisensi pribadi, melekat pada diri advokat masing-masing. Tapi kalau mau bersama-sama dengan advokat lain pendidikan usaha, karena kita lisensinya pribadi, maka tanggung jawabnya tanggung jawab pribadi. Kalau bersama-sama itu lebih pada bentuk firma. Kenapa? Karena tanggung jawabnya tanggung jawab renteng berdasarkan kompetensi masing-masing. Nah, di kantor saya di firma Zaidan Partners ada dua KBLI yang sudah mendapatkan NIB, yaitu konsultan hukum dan pengacara. Jadi bisa beracara di litigasi, tapi juga bisa melakukan kegiatan konsultan hukum di bidang non litigasi. Nah, kenapa saya menunjukkan ini? Menunjukkan kesesuaian antara kode KBLI dengan NIB. Ini harus sesuai dengan dimaksud dan tujuan yang dicontohkan saya tadi. Karena di dalam akta pendirian firma itu juga harus menyebutkan maksud dan tujuannya dan ruang lingkup kegiatannya. Gitu ya. Oke. Oke, di samping itu selain NIB, kalau bentuknya PT kita juga harus minta pengumuman melalui berita negara dan tambahan berita negara. Modal. Setiap perubahan modal perseroan sejak berdiri mulai modal dasar ditempatkan dan disetor, susunan pemegang saham, jumlah saham, dan prosentasenya. Jadi kalau di akta yang tadi saya contohkan, kemudian mutasi kepemilikan saham, memenuhi persyaratan anggaran dasar dan undang-undang yang berlaku atau tidak. Ini saya kasih contoh. Menyetujui dan mengesahkan jual beli saham. Menyetujui mengesahkan perubahan susunan anggota direksi. Maka yang harus dimasukkan dalam susunan pemegang saham, nih dilihat nih di sini. Kalau di sini kan dia cuma ngomong 125 ini ya, 125 saham untuk nilai nominal 125 juta. Nah, tidak cukup hanya jumlah sahamnya saja dan nilai rupiahnya, tetapi juga prosentasenya dimasukkan di dalam audit untuk melihat komposisi pemegang saham mayoritas dan minoritas di dalam suatu
perseroan. Kalau saya pribadi, style saya biasanya saya pakainya bentuknya tabel untuk lebih gampang terlihat begitu. Nih, persetujuan perubahan anggaran dasar, maka dia sudah mendapatkan persetujuan di tahun 2019. Oh, ada pertanyaan lagi ya? Bagaimana persyaratan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan, Bu? Di mana salah satu perusahaan komposisinya memiliki hutang yang besar dan tidak mampu membayar. Tahu hutang besarnya dari mana tuh? Kalau saya tahu perusahaan itu sudah punya hutang besar, saya nggak akan melakukan legal due diligence lagi. Maksudnya, apakah itu sebanding dengan aset atau tidak, apakah hutang itu akan dipenuhi, tapi kalau memang hutangnya udah sangat besar, karena untuk melakukan legal due diligence itu juga mengeluarkan uang kan, kalian harus memberikan honor pada jasa legal due diligence tersebut. Tapi kalau seandainya sudah tahu tuh hutangnya besar, tapi nggak tahu berapa pastinya, tetap minta dilakukan audit, ya udah diaudit saja untuk mengetahui kepastian hutangnya berapa, asetnya berapa, apakah nilai aset dengan nilai hutangnya itu masih bisa diselesaikan dengan jumlah aset yang dia miliki, ataukah justru persyaratan untuk mengakuisisinya, yang dimaksud persyaratan gimana ya? Jadi kalau perusahaan yang mau mengakuisisi, setelah dilakukan due diligence, perusahaan yang akan mengakuisisi akan melakukan penawaran kepada, jadi membuat rencana atau proposal akuisisi. Nah, itu dibuat kemudian ditawarkan kepada perusahaan yang akan diakuisisi. Kalau memang hutangnya besar, apakah perusahaan yang akan mengakuisisi itu akan memberikan dana untuk melunasi hutang tersebut? Kalau memang dia berencana untuk persyaratan untuk mengakuisisi sebuah perusahaan, di mana salah satu perusahaan posisinya memiliki hutang besar. Oh sorry, ini Mbak Delisia coba dijelaskan dulu ya, maksudnya gimana ya? Di audit satu perusahaan, tapi posisinya memiliki hutang besar. Yang punya utang itu perusahaan itu atau pemegang saham dari perusahaan itu? Atau pemegang sahamnya. Kalau perusahaan itu sendiri punya hutang besar, ya berarti pihak yang mengakuisisi sudah otomatis menyerahkan atau bersedia untuk dana yang dia gunakan untuk membayar hutang tersebut. Kalau memang dianggap hutang itu masih sebanding dengan prospek usahanya, ya monggo saja. Kalau prosedur mengakuisisinya dengan melakukan penawaran, membuat proposal rencana akuisisi, karena rencana akuisisi itu berkaitan dengan hutang, aset, termasuk juga tenaga kerja. Itu akan menjadi seperti apa setelah diakuisisi. Jadi kalau misalnya ada perusahaan A mau diakuisisi oleh perusahaan B, maka perusahaan B akan membuat rencana akuisisi dalam bentuk proposal yang akan didiskusikan dengan perusahaan yang akan diakuisisi gitu. Termasuk penyelesaian hutang tersebut. Makanya kalau ternyata uang itu hanya untuk memenuhi hutang dan tidak untuk melakukan maksud dan tujuan atau pengembangan perusahaan, saya rasa ya itu apa ya? Ya baik hati sekali gitu. Mau menaruhkan uang yang sudah tahu bahwa perusahaan itu punya hutang besar. Tapi kalau memang masih dilihat ada prospeknya dan masih berkeyakinan perusahaan itu akan dapat berkembang, ya monggo saja. Artinya nilai yang dilakukan untuk melakukan akuisisi itu pasti harus sangat besar begitu. Atau kalau memang ada kondisi lain yang perlu kita diskusikan, monggo. Apakah jawaban itu cukup untuk saya sampaikan pada Mbak Delisia Revita ini? Halo, Mbak Delisia? Oh, nggak ada jawaban ya?
Masih belum ada jawaban, Ibu. Oke, yang jelas sudah saya jawab ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau suatu atap perusahaan tidak dilakukan penyesuaian KBLI, apa akibatnya, Bu? Ya nanti NIB-nya yang keluar nggak bisa keluar karena tidak sesuai dari apa namanya maksud dan tujuan dengan KLBI. Begitu. Nah, dan kalau memang udah tetap harus dilakukan yaitu pilihan. Sebenarnya itu kan kewajiban, tapi kan mengurus NIB itu tetap ada dana yang dikeluarkan dan tidak hanya cukup NIB tapi berimpact pada perizinan turunannya, begitu kan ya. Nah, artinya sampai dengan bergantung bidang usahanya juga sih. Jadi ada bidang usaha tertentu yang memang harus segera dilakukan penyesuaian KLBI karena ada perizinan-perizinan yang jangka waktunya tertentu juga gitu. Nah, kalau yang seperti itu harus segera disesuaikan. Tetapi kalau berkaitan dengan intinya kalau KLBI tidak dilakukan akan berpengaruh pada NIB dan perizinan-perizinan turunan dari perusahaan tersebut. Harus sesuai antara maksud dan tujuan akte, KLBI, dan perizinan. Itu rangkaian yang akan mempengaruhi jalannya perusahaan dan mempengaruhi hasil audit yang dilakukan oleh konsultan. Gitu. Ya, baik Bu. Terima kasih penjelasannya, Bu. Sama-sama. Oke, saya kasih contoh lagi ya, masih berkaitan dengan direksi nih. Karena kita masih ngomong anggaran dasar direksi. Saya kasih contoh lagi untuk akta, masih di akta yang sama. Oke, kita ke pasal 12. Tugas dan wewenang direksi. Pasal 12. Oke, tadi kalau contoh akta yang pertama dengan pembatasan, ini juga dengan pembatasan, mendapatkan pinjaman, jaminan hutang, memasang hak tanggungan, mendirikan, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris atau rapat Dewan Komisaris. Nah, kita baca yang kedua. Nih. Coba teman-teman, Mbak, Ibu, Mas, Bapak, dibaca. Direktur utama bersama-sama dengan salah seorang direktur lainnya berwenang untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi dan perseroan, serta mengikat perseroan melalui tindakan-tindakan mereka. Apabila direktur utama berhalangan, halangan mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, maka dua orang direktur lainnya dengan catatan apabila dilakukan oleh seorang dari direktur 4 atau direktur 5, maka harus bertindak bersama-sama dengan seorang direktur 1, direktur 2, atau direktur 3, secara bersama-sama berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama direksi dan mewakili perseroan. Dari sini kalian bisa tahu nggak berapa jumlah direkturnya? Pertama. Pertanyaan kedua, kapan suatu perbuatan hukum dilakukan direktur itu dianggap sah? Yuk, diskusi yuk. Mau dengar dari suara yang lain dong, selain Pak Supriyanto. Silakan. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa, Pak Supriyanto. Ayo lagi yuk. Oke, di sini yang saya bilang Anda perlu ketelitian, perlu daya analisa yang bagus untuk bisa menentukan apakah suatu perbuatan, misalnya ada akte jual beli, apakah akte jual beli ini sah karena diwakili oleh direktur ini. Nah, aturannya ada di anggaran dasar. Anggaran dasarnya aturannya seperti ini.
Monggo. Silakan, ada yang mau berpendapat nggak? Silakan. Pertanyaan pertama dulu deh, berapa jumlah direktur kalau dari di sini? Saya coba jawab ya, Bu. Oke. Ya, jumlah direkturnya di sini direkturnya ada 5 ya. 5 direktur dan 1 direktur utama. Jadi 6. Jadi 6. Oke. Direkturnya 6. Kemudian untuk melakukan tindakan ini kalau misalkan direktur utama itu harus kalau tanda tangan harus ada direktur lainnya. Sorry, gini aja Bu. Kalau direktur utama bisa mewakili segala tindakan yang sesuai kewenangannya. Kemudian apabila direktur utama itu berhalangan, maka Bentar Mbak, dibaca ulang. Direktur utama bersama-sama dengan salah seorang direktur lainnya. Jadi dalam melakukan tindakan keluar tidak bisa direktur utama sendiri. Harus dengan salah seorang direktur lainnya. Nah, makanya saya bilang kalau audit itu harus teliti, harus sabar. Ya, jadi tadi bacanya harus sampai selesai tuh. Direktur utama bersama-sama dengan salah seorang direktur. Jadi perusahaan ini minimal oleh 2 orang direktur. Oh ya, oke. Ya Bu. Lanjut. Mbak dilanjutin, kalau dia direktur utama berhalangan. Oke, kalau misalkan direktur utamanya berhalangan, maka tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga manapun, maka 2 orang direktur lainnya ini berarti misalkan direktur pertama dan direktur kedua yang mewakili untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai kewenangannya, atau direktur 1 dengan direktur 3. Gitu sih Bu. Terus? Apa? Ya udah. Kalau ternyata yang bisa adalah direktur 4? Kalau ternyata yang bisa adalah direktur 4, maka direktur 4 mungkin bisa bersama direktur 5 untuk mewakilinya, Bu. Jadi 2 direktur gitu yang mewakili. Oke. Jadi kita belajar membaca akta ya nih ya. Oke. Jadi tadi udah bener Mbak panggilannya siapa ya? Boleh dipanggil Rias, Bu. Oke, Mbak Rias tadi udah benar tuh. Kalau direktur berhalangan tidak perlu dibuktikan halangan itu apa, maka 2 orang direktur lainnya boleh mewakili. Bisa direktur 1 dengan direktur 2, direktur 2 dengan direktur 3, atau direktur 1 dengan direktur 3. Dengan catatan, apabila dilakukan oleh seorang direktur atau ya, bukan dan, atau direktur 5, maka harus bertindak bersama-sama dengan direktur 1 atau direktur 2 atau direktur 3 secara bersama-sama. Jadi nggak bisa direktur 4 bersama-sama dengan direktur 5. Direktur 4 bisa dengan direktur 1, direktur 2, atau direktur 3. Direktur 5 dengan direktur 1, direktur 2, atau direktur 3. Maka nanti kalau ada perjanjian utang yang tanda tangan direktur 4 dan direktur 5, maka audit Anda harus menyatakan bahwa itu melanggar anggaran dasar. Oh ya, oke Bu. Bu, Itu ya. biasanya ini tuh terjadi kalau pemegang sahamnya ada beberapa PT ya Bu ya? Iya. Loh, dua aja udah cukup kan? Dua PT gitu ya. Karena Bu, kan ya? kalau PT yang hanya 1 pemegang saham perorangan, PT perorangan hanya untuk UMKM. Oh, UMKM kan hanya untuk nilai transaksi tertentu dan memang ditujukan untuk kegiatan UMKM. Kalau ini kan jelas tadi bentuknya bukan untuk UMKM, maka minimal adalah pemegang sahamnya 2. Baik. Terima kasih Bu. Nah, jadi setiap kegiatan perseroan yang diwakili oleh direksi, Anda harus mengecek yang pertama kali siapa subjek hukum di dalam tindakan tersebut. Kalau perjanjian, siapa subjek hukum di dalam perjanjian tersebut? Oh, subjek hukumnya PT ini, PT A. PT A, lihat anggaran dasarnya.
Kalau ternyata itu yang tanda tangan Direktur 4 dan Direktur 5 di PT ini, maka itu dapat dinyatakan melanggar anggaran dasar. Karena itu melanggar anggaran dasar, ingat ya, kembali ke 1320 syarat sah perjanjian. Adanya kecakapan. Kecakapan itu tidak hanya kalau perorangan itu usia, tapi kalau itu perseroan maka itu juga ada tentang kewenangan. Maka dia tidak dapat perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang karena melanggar anggaran dasar, itu adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Oke, nah itu masukkan di dalam audit saudara. Banyak dong Bu kalau perjanjiannya. Iya, pasti gitu. Makanya untuk melihat, nanti kalau untuk menentukan besaran bobot atau ruang lingkup pekerjaan, Anda bisa melihat dari berapa banyak dokumen dan bentuk transaksinya. Begitu ya. Nah, kalau ternyata perjanjiannya udah benar, Direktur 4 dengan Direktur 1, Direktur 4 dengan Direktur 2, atau Direktur 5 dengan Direktur 3, maka tidak perlu ada permasalahan di dalam syarat sah perjanjian berkaitan dengan pihak yang mewakili perseroan. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk contoh ini? Jadi, syaratnya kalau tertarik atau berminat untuk melakukan pekerjaan audit, harus teliti, tidak bosan membaca satu-satu, jangan dibaca cepat. Maksudnya lama-lama kalau Anda sudah sering melakukan audit, bisa dengan teknik membaca cepat, tetapi ada fakta-fakta tertentu atau bagian-bagian tertentu seperti ini, Anda harus baca. Kalau yang pertama kali audit pasti akan membaca berulang kali, ini maksudnya gimana ya, ini maksudnya gimana ya gitu. Jadi apa bedanya penggunaan kata atau dengan dan, terus halangan yang mana yang tidak perlu dibuktikan itu seperti apa, gitu ya. Malam Bu, boleh tanya sebentar sebelumnya? Boleh Bapak. Iya Bu, ini kalau berkaitan dengan perseroan yang sudah go public kan itu dia juga terikat namanya prinsip keterbukaan Bu ya. Jadi segala aksi korporasi dia, baik itu aksi korporasi itu kan harus pemegang saham publik sebagai pemegang saham kan harus tahu. Nah, apakah legal due diligence ini dilakukan itu apakah harus sepengetahuan publik atau gimana Bu? Makasih. Atau yang pemegang saham gimana? Iya, jadi kan due diligence ini biasanya dilakukan untuk transaksi-transaksi. Nah, transaksi-transaksi itu harus dalam persetujuan pemegang saham. Nah, kalau memang sudah disetujui di dalam rules pemegang saham untuk transaksinya, maka prosesnya selanjutnya mengikuti aturan OJK. Karena kan terbuka tunduk pada OJK. Nah, salah satu aturan OJK untuk transaksi tertentu dan hampir di semua transaksi itu harus dengan melakukan legal due diligence. Jadi persetujuannya bukan untuk legal due diligence-nya, tetapi untuk transaksinya, Pak. Jadi mau transaksi penerbitan obligasi jenis apa, jangka waktunya berapa, itu RUPS. Tetapi kan untuk menerbitkan obligasi ada persyaratan termasuk legal due diligence, dari sisi hukum, dari sisi keuangan. Nah, itu adalah bagian dalam melaksanakan hasil keputusan RUPS tentang transaksi tersebut. Begitu. Oke, saya lanjut ya untuk materinya. Modal pemilikan penyetoran saham, ada pencocokan dengan hasil verifikasi laporan keuangan. Nah, biasanya kalau pencocokan gini nih yang contohnya saya sebutkan tadi, ada beda soal tanah. Nah, terus bukti penyetoran modal. Nah, kalau kita kan tetap harus ada tuh bukti penyetoran modal dalam bentuk slip kepada slip bank ya, bahwa dia sudah menyerahkan kepada rekening perseroan. Nah, kadang-kadang kalau di akuntan dia mencatat itu
kan dasarnya banyak, dia bisa pakai rekening koran, ya kan. Nah, masalahnya di Undang-Undang PT menyatakan bukti setoran modal. Kemudian kalau itu inbrank, maka itu harus ada penilaian aset yang dilakukan oleh penilai. Pemegang saham dalam bentuk badan hukum yang memiliki 5% atau lebih modal saham harus diperiksa aspek hukumnya juga. Nah, ini yang saya pernah ini baik lagi. Prinsip keterbukaan itu bukan hanya pada saat kita melakukan audit untuk agar klien itu terbuka kepada calon investor, tapi seharusnya keterbukaan itu ada pada klien, pada konsultan hukum juga. Nah, pada waktu itu kita sudah ada target untuk bisa tanggal efektif. Jadi biasanya audit untuk transaksi tertentu itu 45 waktunya itu sekitar 45 hari. Jadi kita penyiapan audit itu sebelum kita submit itu waktunya sudah kita perhitungkan, sehingga kalau misalnya jangka waktu untuk submit di OJK itu 45 hari, sebelum 45 hari itu kita harapkan semua sudah clear, sehingga kalaupun ada revisi dari OJK itu nggak banyak-banyak dan hanya minor. Tapi saya pernah mengalami itu benar-benar hektik banget dan semuanya kita menjadi kalang kabut karena ternyata klien saya tidak terbuka. Dia nggak bilang kalau dia punya anak perusahaan di luar negeri yang ternyata dia adalah pemegang saham 50%-nya gitu. Sedangkan di aturan di OJK kalau dia memiliki 50% saham, maka anak perusahaannya itu harus saya audit juga gitu. Nah, sedangkan kalau luar negeri berarti kan harus ada translator, harus ada surat yang keluar pun harus dengan melalui kedutaan karena tidak bisa karena harus distempel dan segala macam gitu kan ya untuk bisa kita terima. Nah, yang seperti itu. Jadi keterbukaan pun tidak hanya dalam rangka keterbukaan si PT ini kepada investor untuk transaksinya, tapi juga keterbukaan kita kepada klien gitu. Nah, nanti saya tunjukkan, nanti di sesi kedua saya akan tunjukkan contoh legal audit dan bagaimana kita menyikapi agar kita tidak menjadi salah atas ketidakjujuran dari klien dalam mengungkapkan data. Gitu ya. Karena semua data, terutama yang material, itu harus diserahkan kepada konsultan hukum. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri, tidak menjadi pihak yang dirugikan karena ketidakterbukaan dari klien kita kepada konsultan. Oke. Modal pemilikan dan penyetoran saham, bukti daftar saham, susunan pemegang saham saat LDD dibuat. Oke. Ini saya akan menerangkan tentang, nah, tadi kita udah diskusi bagaimana peralihan saham. Peralihan saham itu bisa dilakukan dengan jual beli, bisa dengan mengambil saham dalam portefel, bisa dengan peningkatan modal dasar. Kemudian, tadi kita juga udah diskusi kapan kita perlu laporan, kapan kita butuh persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Yang kita diskusikan sekarang adalah pencatatan pemegang saham. Pencatatan pemegang saham itu dicatatkan dalam buku daftar saham yang dipegang oleh perseroan, perubahan dibuat oleh. Jadi setelah diadakan RUPS, direksi punya kewajiban untuk melakukan pencatatan pada buku daftar saham yang ada pada perseroan. Oke. Selain itu, juga harus perubahan pemegang saham yang bukan dengan peningkatan modal dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini pengalaman saya pernah ketika saya gugat perseroan, sengketanya sengketa saham, saya tidak bisa melakukan eksekusi. Karena catatan saham di buku daftar saham perseroan itu berbeda dengan yang di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, ini juga harus dicermati oleh teman-teman, Bapak, Ibu, Mas, Mbak ketika melakukan audit. Maka ketika itu terjadi, mana yang kita gunakan? Catatan di Kementerian Hukum dan HAM ataukah catatan di perseroan?
yang Menkumham Bu, karena itu sudah efektif lah, itu sudah berlaku Nah, diumumkan juga itu. nah Kasih. ternyata ya benar, yang harus kita akui dan diakui oleh pengadilan adalah catatan di Kementerian Hukum dan HAM. Ketika akan melakukan eksekusi, si pengadilan mengirimkan surat kan kepada Kementerian Kumham. Dia kirim surat bahwa saya akan melakukan sita dan eksekusi atas saham atas nama ini. Dan ternyata saham itu belum dilaporkan, sehingga tidak bisa dieksekusi. Nah, itu apa namanya? Ya yang rugi siapa? Ya makanya kalau kita melakukan transaksi, kita harus cek benar-benar dokumen-dokumen itu. Pencatatan-pencatatan itu penting. Saya nggak ngerti apakah itu memang disengaja atau tidak sehingga tidak bisa dieksekusi atau seperti apa. Saya nggak ngerti permainannya bagaimana di dalam itu. Tapi itu bisa menjadi satu miss ketika Anda melakukan audit. Anda harus cek benar-benar siapa pemegang saham dari dan bagaimana kesesuaian dengan catatan buku daftar saham yang ada di perseroan. Begitu ya. Oke, apa sih yang harus dicatat di dalam buku daftar? Susunan pemegang saham, nama identitas. Kalau saya ngomong tadi tentang eksekusi itu beda ya, itu case-nya litigasi. Saya hanya memberi contoh saja. Tetapi kalau case-nya yang kita diskusikan adalah dalam case dalam rangka pekerjaan non litigasi. Walaupun nanti kalau memang ada sengketa tetap harus disampaikan di dalam audit, gitu ya. Oke. Apa sih yang harus dimasukkan? Nama identitas pemilik saham, jumlah saham, keseluruhan nilai nominal saham, dan perolehan dan pembebanannya. Kapan diperolehnya, melalui akta apa, nomor berapa, gitu ya. Bu, izin tanya, Bu. Ya, silakan. Kalau bagaimana cara seorang direktur PT itu bisa mengambil modal PT melalui cara gimana, Ibu ya? Mengambil gimana? Memiliki maksudnya? Ya, PT itu kan tidak boleh serta-merta, ibaratnya PT itu punya keuntungan, PT itu kan keuntungan apa atau modal yang dalam PT itu kan tidak boleh serta-merta diambil secara pribadi ke direktur ya, Bu ya, maupun komisaris. Ya. Itu pakai peraturan apa, Bu ya? Apakah seperti apa RUPS gitu atau gimana? Jadi gini, di organ PT itu ada direktur yang menjalankan perusahaan. Komisaris melakukan fungsi pengawasan atas kinerja direktur. Terus ada pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Nah, pemegang saham dia dapat juga menjadi direktur dan komisaris berdasarkan rapat umum pemegang saham. Tapi pemegang saham dapat menunjuk orang lain untuk menjadi direktur atau komisaris. Nah, kalau memang si direktur dan komisaris ini sudah merasa menjalankan perusahaan ini sudah cukup berjuang sehingga untungnya cukup besar dan ingin mendapatkan keuntungan juga, ya dia karena yang bisa mendapatkan keuntungan dari perseroan atau namanya dividen itu adalah seorang pemegang saham. Direktur dan komisaris itu mendapatkan penghasilan karena dia dibayar oleh perusahaan, oleh perseroan. Gimana ya Bu kalau kita bukan pemegang saham tapi ingin mendapatkan yang lebih dari apa yang sudah kita kerjakan keuntungan perusahaan? Nah, itu bisa diajukan di dalam rapat umum pemegang saham untuk keuntungan sampai jumlah tertentu dia bisa mendapatkan bonus. Tapi itu juga dengan persetujuan di dalam rapat umum pemegang saham. Nah, kalau optimis dengan keuntungan itu, maka direksi dapat mengambil bagian menjadi pemegang saham dengan membeli saham di dalam perseroan yang ambil dari saham portepel. Kalau memang masih ada saham dalam portepel. Gitu. Jadi dia tidak boleh mengambil sendiri di luar gaji dan apa yang sudah diatur di dalam SOP perusahaan. Kecuali disepakati dia akan mendapatkan bonus dalam RUPS. Begitu. Jadi kalau seumpama direktur ini juga pemegang saham mayoritas perusahaan PT tersebut, dia bisa mengambil keuntungannya itu sampai gimana ya caranya, Bu ya? Sesuai persentase kepemilikan, Pak. Jadi kalau misalnya, ternyata keuntungan tahun ini 100 miliar misalnya.
dia pemegang saham 50% gitu. Nah, apakah 100 miliar itu akan dibagikan seluruhnya ataukah akan dimasukkan sebagai modal simpanan berapa persen gitu misalnya? Kalau ternyata di dalam keputusan RUPS, oke, yang dibagi hanya 50%, 50% dimasukkan lagi sebagai modal cadangan gitu. Atau 25 modal cadangan, 25 untuk CSR gitu kan. Karena kalau di Indonesia kan CSR tiba-tiba menjadi kewajiban bukan sukarela begitu ya. Nah, oke, sepakat bahwa atau sepakat 100 miliar dibagi semua. Kalau 100 miliar dibagi semua, maka sebagai pemegang saham mayoritas misal 51%, ya dia akan mendapat keuntungan 51% dari keuntungan itu. Jadi misalnya seperti yang Ibu dikatakan, misalnya keuntungan itu anggap aja saldo PT ini kan ada 100 miliar misalnya, itu sebagai keuntungan. Kemudian Jadi artinya dibilang keuntungan itu kan sesudah bruto dikurangi operasional dan lain-lain akhirnya menjadi keuntungan, begitu kan ya Pak ya? Betul ya, jadi istilahnya dana bebas lah, dana bebas di luar operasional dan lain-lain, artinya ini benar-benar keuntungan Bu. Sedangkan si pemegang pengurus PT ini hanya satu komisaris, satu direktur. Sedangkan direktur ini sahamnya mayoritas, anggap aja 99%. Komisaris ini hanya 1% saja. Itu berarti 100 miliar itu bisa diambil 99%-nya langsung lompat ke si direktur ini, Bu. Nah, kalau kita ngomong pembagian dividen, kita tidak ngomong direktur atau komisaris, Pak. Kita ngomongnya pemegang saham. Jadi Bapak harus bisa membedakan posisi dia sebagai direktur dan posisi dia sebagai pemegang saham. Ya, jadi gini Bu, yang direktur ini adalah pemegang saham mayoritas 99%. Direktur plus pemegang saham 99% dan ya, komisarisnya. Dia bisa ambil 99% kalau disepakati yang dibagi adalah 100 miliar tadi itu. Ya. Oke. Tapi itu nanti oke, paham. Oke. Tapi harus dituangkan dalam RUPS ya, Pak. Nah, sedangkan RUPS itu nanti juga berkenaan dengan pajak PT ya Bu ya? Iya. Oke. Nanti kan juga dividen kan ada kena pajak juga. Betul ya, pajak dividen itu cukup besar juga ya Bu ya? Iya. Makanya kebanyakan untuk PT itu kebanyakan mereka nggak diambil dalam bentuk itu, mereka lebih dihabiskan dalam bentuk operasional ya Bu ya, supaya nggak kena pajak RUPS itu Bu ya? Ya intinya dividen kena pajak. Terus PT juga pendapatan PT juga kena pajak begitu. Siap, nah, paham, persentase Bu. Berapa persennya sesuai keputusan RUPS. Cuman kalau Bapak ngomong direksi dapat keuntungan, saya nggak bisa membenarkan istilah itu karena yang dapat keuntungan adalah atau dividen adalah pemegang saham. Walaupun dia direksi, tapi tidak dalam kapasitas mendapatkan keuntungan. Direksi tugasnya menjalankan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Siap, makasih Bu. Jelas Bu. Mbak, kita istirahat jam berapa ya? Saya mau sholat maghrib dulu ini. Ya, Bu. Kebetulan waktunya tinggal 3 menit lagi untuk istirahat. Mau istirahat sekarang atau bagaimana, Ibu? Boleh, masih ada satu pertanyaan lagi atau bisa kita istirahat sekarang? Monggo, teman-teman ada satu pertanyaan lagi, bisa? Nggak ada pertanyaan nih? Sepertinya tidak ada, Ibu. Oke. Baik, sebelum istirahat, diharap kepada seluruh peserta PKPA untuk menyalakan kamera karena kita akan ada sesi dokumentasi terlebih dahulu untuk mengakhiri sesi 1 ini ya, Bu ya. Oke. Baik, untuk seluruh peserta PKPA dimohon untuk segera menyalakan kameranya supaya kita dapat segera istirahat. Baik, gambarnya akan saya ambil dari slide pertama dulu. 1, 2, 3. Slide kedua. Baik, sebentar. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Ibu. Kita akan memasuki sesi istirahat dan untuk seluruh peserta PKPA dimohon untuk kembali ke dalam Zoom lagi dan menyalakan kamera pada pukul 18.55. Terima kasih. Oke, izin saya keluar ya.